Ya, shalom, 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 selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita. Kita kembali berjumpa dalam channel Bunga di Antara Duri-Duri yang menyajikan program Daily Morning Manna. Daily Morning Manna adalah mengutip firman Tuhan setiap pagi untuk konsumsi kita, makan firman Tuhan supaya tubuh rohani kita ini terus dibaharui sehingga terus exciting semangat untuk mengasihi, melayani Tuhan Yesus Kristus. Dalam wujud nyatanya dalam renungan pagi, doa pagi ini sangat penting bagi kita semua umat Tuhan. Adanya persekutuan kita dengan Tuhan intens setiap hari, mempercayakan hidup kepada Tuhan, berdoa menyembah Dia, itu menantikan Dia datang kembali. Itulah aktivitas kita dalam dunia ini. Jangan kita terlena oleh arus dunia yang begitu meninabobokkan banyak manusia sehingga lupa akan kasih Tuhan Yesus yang besar dan ajaib itu. Lewat channel ini kami datang untuk mendorong Bapak Ibu Saudara supaya memiliki satu hubungan pribadi dalam doa-doa pagi, diaktifkan kembali dalam hidup Bapak Ibu Saudara supaya nyatalah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Ya, itu wujud nyatanya, bukan hanya lip service, tetapi benar-benar kita hidup dan menghidupi firman itu dalam seluruh aspek hidup kita sehari-hari. Ya, channel ini juga tidak berbicara tentang hal-hal politik. Channel ini tidak berbicara tentang hal-hal penistaan agama atau juga menyinggung-nyinggung agama orang lain, kepercayaan orang lain. Dan juga channel ini tidak membuat seseorang menjadi direndahkan atau dimarginalkan. Tapi channel ini murni sebagai saluran corong suara firman Tuhan yang setiap hari satu pasal demi satu pasal kita berdoa, membaca firman Tuhan dan mengambil apa yang menjadi pesan Tuhan dalam pasal yang kita lalui atau kita baca. Pada saat pagi hari ini, pada tanggal 14 Juni 2022 pada hari Selasa jam 5 pagi kita berseru kembali kepada Tuhan untuk merendahkan hati di hadapannya supaya kita mintakan penyertaan Tuhan di sepanjang hari dalam seluruh aktivitas kita benar-benar nyata kita alami kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan memulainya dengan doa dan kita nanti membaca firman Tuhan, menjelaskan apa yang bisa dapat disampaikan. Kami berdoa memohon kepada kuasa Roh Kudus untuk menyatakan itu bukan dengan buah pikir manusia kami semata, tetapi Roh Kuduslah yang memberikan pengertian bagi kita semuanya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kau telah melindungi, menjaga kami di sepanjang hari yang sudah kami lalui hingga istirahat kami pada malam hari dan pada pagi hari. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, napas hidup dan kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu kami datang merendahkan hati dan sujud menyembah kepadamu Yesus Tuhan Raja kami. Supaya Tuhanlah yang memberi kami senantiasa kekuatan baru untuk kami diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hambamu nikah hambamu di sini menyuarakan suara firman Tuhan secara khusus pada saat pagi ini dalam Wahyu pasal 11. Mohonlah Tuhan kuasa Roh Kudus membukakan rahasia firman bagi kami sebab kami terbatas dan tidak mampu, tidak mengerti akan firman Tuhan. Tetapi jika Tuhan menyatakan
rahasia firman Tuhan bagi kami untuk disampaikan. Biarlah itu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami dalam channel ini, sehingga setiap pribadi yang sempat mendengar membuka channel ini, kami berdoa kepada Yesus Kristus Tuhan supaya mengalir kuasa jamahan Tuhan, mengalir untuk mengubahkan sifat, tabiat, karakter, mengalir untuk memberikan pertumbuhan rohani, akan mengalir aliran kasih kuasa, kesembuhan ilahi terjadi. Apabila sakit, Tuhan sembuhkan, susah Tuhan hiburkan, berbeban berat Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar. Banyak masalah, Tuhanlah yang memberikan, menyelesaikan semuanya itu. Kami yakin dan percayakan firman Tuhan, karena kami sudah mengalami betapa baiknya, betapa kasihnya Tuhan bagi kehidupan kami dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Biarlah Tuhan Yesus tenangkan hati, batin, jiwa, roh kami dalam menerima membaca firman Tuhan. Saat kami membaca firman Tuhan, Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami. Dan kami tolak segala roh jahat, kuasa kegelapan, si iblis pengganggu yang mengganggu jalannya firman Tuhan dalam nama Yesus. Bilur darah Yesus berkuasa menghalaukan, mematahkan kuasa kegelapan, si iblis roh jahat itu. Enyah dalam nama Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah dari sorga dicurahkan bagi kami. Dan kami imani mana dari sorga itu turun saat ini. Dan kami sedang mengutip mana itu untuk makanan rohani bagi kami, supaya terjadi kelangsungan hidup rohani kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kekasih jiwa kami mempelai pria sorga, kami alaskan doa kami ini. Kami akan membaca firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Semangat, semangat, semangat. Tuhan Yesus segera datang. Ya, mempelai pria sorga akan datang untuk menjemput umat pilihannya. Dan kita percaya kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus di Kalvari, yang memberikan bagi kita keselamatan hidup kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Inilah sukacita kita, kebahagiaan kita. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Jangan kita ditipu oleh dunia ini. Jangan kita ditipu oleh roh-roh jahat, kuasa kegelapan. Jangan juga kita ditipu oleh dari diri kita, daging kita sendiri. Semua itu musuh-musuh yang harus ditaklukkan oleh kuasa nama Yesus Kristus, oleh kuasa bilur darah Yesus. Ya, ini yang harus kita pahami sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya Yesus, sebagai anak-anak Tuhan. Kita memiliki roh yang lebih besar dari segala roh apapun yang ada di muka bumi ini. Ada ditaruh Yesus di dalam kehidupan kita, orang percaya yang terima Yesus. Sungguh sangat luar biasa. Kita telah diperlengkapi oleh senjata yang dahsyat, senjata perlengkapan senjata Allah yang mampu merobohkan benteng-benteng, kubu-kubu roh-roh jahat di udara, dipatahkan kuasanya oleh kuasa nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini, yang oleh karenanya manusia dapat diselamatkan. Hanya ada satu-satunya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari terima Yesus di dalam kehidupanmu. Engkau akan berbahagia. Kita akan berbahagia. Kita akan nanti masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Atau kita menolak, kita akan menerima kengerian, yaitu api neraka. Untuk orang-orang yang menolak firman Tuhan, tidak mau, bosan dengan firman Tuhan, menolak nama Yesus sebagai Tuhan, mereka akan dicampakkan ke dalam lautan api yang bernyala-nyala, di mana bererang dan di sana ratap kertak gigi
dinyatakan. Tetapi kita bersama dengan Yesus, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan beban, tidak ada lagi hal-hal yang menyengat kehidupan kita. Kita telah diubah dalam tubuh kemuliaan bersama dengan Yesus. Kita akan menjadi semulia setara dengan Yesus Kristus. Kuasanya diberikan bagi kita semua orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita masuk di dalam kemuliaan Allah, kerajaan 1000 tahun damai memerintah bersama dengan Yesus Kristus. Sangat luar biasa. It's a wonderful day. It is our hope. It is our desire to go with Jesus Christ forever and ever. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, kita baca firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 11. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris, istri saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Inilah pasal 11. Revelation chapter 11. The two witnesses. I was given a reed like a measuring rod and was told, go and measure the temple of God and the altar and count the worshipper there. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. And I will give power to my two witnesses, and will propitiate for 1,260 days, clothed in sackcloth. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. If anyone tries to harm them, fire comes from their mouth and devour their enemies. This is how anyone who wants to harm them must die. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Now, when they have finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will attack them and overpower and kill them. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. For 3.5 days meant from every people, tribe, language, and nations will gauge onto their bodies and reduce them to burial. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. But after the 3.5 days, a breath of life from God entered them,
and they stood on their feet, and terror struck those who saw them. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring, dan sorga berkata kepada mereka, dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. At the very hour there was a severe earthquake, and a tenth of the city collapsed. 7,000 people were killed in the earthquake, and the survivors were terrified and gave glory to the God of heaven. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. The seventh trumpet. The seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever." Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka. Mereka tersungkur dan menyembah Allah, saying, "We give thanks to you, Lord God Almighty, the one who is and who was, because you have taken your great power and have begun to reign." Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. And God's temple in heaven was open, and within his temple was seen the ark of his covenant, and there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, an earthquake, and a great hailstorms. Amen. Ya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Kita sudah menyelesaikan pembacaan firman Tuhan di dalam pasal yang ke-11 ini. Sungguh sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lebih tekun lagi, bersungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa bosan, tanpa jemu-jemu, sebab kita membutuhkan penyertaan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan sampai lalai, terlambat. Kesempatan ditutup, tetapi kesempatan masih ada. Kemurahan Tuhan masih terbuka. Tangan Tuhan ya terulur untuk menolong kita yang mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Lewat channel ini, benar-benar kami rindu supaya semua umat Tuhan yang sempat menerima, mendengar, membuka channel ini, baik itu yang sedang mencari-cari jalan keselamatan, biarlah keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Orang yang mencari-cari kebenaran, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Orang yang mencari-cari sorga, sorga itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Orang mencari kesembuhan, kesembuhan itu semua segala sakit, penyakit, apapun itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Luar biasa, seluruh persoalan yang tidak pernah terselesaikan, apapun itu bentuknya, datang kepada Yesus, menerima penyelesaian persoalan semuanya
ada jawaban di dalam Yesus Kristus. Jadi channel ini hadirkan untuk kita semua supaya bertumbuh, kita bersama-sama akan pengenalan Yesus Kristus dan firman-Nya. Kalau kita tidak bertumbuh, kita akan ketinggalan, pada akhirnya ditolak, ya. Ini harus kita berjaga dan berwaspada dalam hidup ini. Di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ini ada dua tema penting, yaitu berbicara tentang kedua saksi dan ditiupnya trompet sangkakala yang ke-7 oleh malaikat yang ke-7. Jadi selesai di pasal 11. Ya, nanti pasal 12 gereja diangkat. Ya, ini sangat luar biasa. Dan apa yang sedang terjadi dalam dunia ini dan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu, kalau kita rajin belajar mengerti firman Tuhan, ini sangat berkorelasi, sangat berhubungan, ya. Terlebih kepada masa, katakan tadi 42 bulan. 42 bulan, ada juga 1260 hari. Jadi ada 42 bulan sama dengan 3,5 tahun. Nah, 1260 hari itu juga sama dengan 3,5 tahun. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita saat ini, ya, kita akan memasuki ke 42 bulan itu kesusahan besar, kesulitan, kesukaran besar. Ya, setelah itu berakhir 3,5 tahun lamanya, kita akan masuk kepada aniaya besar. Ya, jadi Antikristus sudah menyatakan dirinya di dalam kesusahan besar itu. Dia timbul seperti malaikat yang berjasa, ya, memberikan pertolongan kepada orang-orang susah. Nah, pada saat 1260 hari itu, bagian kedua 3,5 tahun berikutnya udah masuk kepada aniaya besar. Aniaya besar ini di mana Antikristus sudah mulai menunjukkan taringnya dan membuat aturan-aturan penyatuan dan berbagai hal. Mereka yang tidak memiliki tanda pada tangan kanannya atau dahinya, yaitu angka 666, mereka tidak diizinkan untuk masuk, bahkan membeli atau menjual satu apapun juga. Sehingga nilai uang nominal, uang cash tidak berlaku lagi. Yang berlaku chip itu, dan Alkitab mencatat tidak bisa orang membeli maupun menjual kecuali mereka yang diberi tanda pada tangannya. Nah, selain itu juga masa terus berganti atau terus Antikristus marah dan mengejar-ngejar orang-orang yang percaya Yesus, ya, mengejar mereka untuk menganiaya bahkan membunuh jika mereka tidak mau diajak menjadi golongannya. Nah, aniaya yang begitu dahsyat besar itu secara menyeluruh terjadi, tetapi Tuhan Yesus baik, Dia luar biasa sangat baik. Pada saat puncak dari aniaya itu, Antikristus itu dinyatakan begitu dahsyatnya, gereja diangkat. Ya, gereja diangkat dalam kemuliaannya. Jadi tidak mengalami lagi hal-hal aniaya yang begitu besar mengerikan itu yang dikerjakan oleh Antikristus. Tetapi orang-orang yang tertinggal itulah nanti yang dihisap habis oleh Antikristus. Nah, itu kita sudah masuk di dalam
pasal 11 ini menyatakan 2 kali 3,5 masa, yaitu 42 bulan dan 1260 hari, sama-sama 3,5 tahun. Ini bukan suatu teori yang dicocok-cocokkan, atau ini bukan suatu teologi cocok-cocokan, tapi memang hal sedemikian luar biasanya Tuhan kita memberikan bagi kita firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, ini semua akan terjadi di hadapan kita. Pada pasal 11 ini dikatakan di situ, I was given a reed like a measuring rod and was told, go and measure the temple of God and the altar and count the worshipper there. But exclude the outer court. Do not measure it, because it has been given to the Gentiles. They will trample on the holy city for 42 months. Ya, Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes diberikan pada dia satu tongkat pengukur. Tongkat pengukur disuruh dia mengukur bait suci Allah. Ya, bait suci Allah yang dimaksudkan ada yang di dunia ini, ya, di Israel, Yerusalem, dan ada juga bait suci Allah atau tabernakel Allah di kerajaan sorga. Sangat luar biasa. Jadi ketika Allah Bapa perintahkan kepada Musa untuk membangun tabernakel, untuk membangun mezbah kediaman, untuk membangun bait suci Allah, Baitullah Allah, ya, dia Allah yang memberikan kepada Musa semua rancangan-rancangan tentang tabernakel dan ukurannya dan perlengkapan-perlengkapan di dalamnya, instrumen-instrumen yang ada, semuanya begitu detail itu di dalam Keluaran pasal yang ke-8 sampai Keluaran yang pasal 25, ya, menceritakan pembuatan tabernakel dan instrumen-instrumen yang ada di dalamnya. Sangat luar biasa. Itulah mezbah kediaman Allah di bumi, ya, ketika Musa. Nah, rupanya di sorga pun ada, ya, itu bait suci Allah ada, dan peti perjanjian pun ada, ya. Dikatakan pada ayat yang terakhir tadi kita baca, then God temple in heaven was open, ya. Ini mezbah kediaman Allah terbuka di sorga. Nah, ada hadiah tabernakel yang real itu di sorga. Jadi apa yang ada di bumi ini sebagai cermin, gambaran. Nanti kita juga di sorga demikian menghadapi mezbah kediaman Allah itu yang betul-betul real dia. Jadi pada Wahyu pasal yang 11 ini ayat yang ke-19, then God temple, mezbah kediaman Allah in heaven, di sorga, was open, terbuka. Ini dilihat Rasul daripada Yohanes. And within his temple was seen, ya, dalam penglihatan itu dia melihat, ya, the ark of his covenant, yaitu peti perjanjian. Dia, Rasul Yohanes lihat peti perjanjian itu, ya. And there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunders, and earthquake, and a great hailstorm. Nah, ketika itu terbuka langit, nampak dia tabernakel di sorga, ya. Nampak di situ peti perjanjian yang dimiliki oleh Musa, yang dibuat mereka, sungguh sangat luar biasa, sama dilihat oleh Rasul Yohanes. Dan walaupun kita tidak melihat secara real itu, dan kita imani, kita percayai, ya, apa yang tertulis di Keluaran itu dan tertulis di Wahyu, itu bagaikan satu mata rantai yang tidak terputuskan. Karena apa? Karena sutradaranya atau otoritasnya,
pembuat semua, perancang semuanya itu adalah Lord of the Lord. Tuhan di atas segala Tuhan, Kings of the Kings, Raja di atas segala Raja. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada Dia. Itulah Yesus Kristus Tuhan yang kita tinggikan, agungkan, muliakan. Sangat luar biasa. Dikatakan ayat selanjutnya, ya, diukur bait suci Allah, ya. Ukur dia, dikasih tongkat pengukur kepada Rasul Yohanes, dan hitung orang-orang yang beribadah di dalamnya. And count the worshiper there. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Anda malas beribadah dan tidak pernah beribadah, menyatakan diri sebagai orang Kristen percaya Yesus, pada saat pengukuran dengan iman ini di Wahyu pasal 11, hitung orang-orang yang beribadah di dalam bait Allah. Nama kita nggak ada di situ karena kita absen, ya. Kita nggak pernah ibadah. Jadi dikatakan di situ, hitung mereka yang ada beribadah di dalamnya. Nah, kalau kita nggak beribadah tak terhitung dong, ya. Kira demikian makna yang sederhana bisa kita pahami. But excludes the outer court, ya, dalam tabernakel, ya, tabernakel baik yang ada diberikan Allah kepada Musa itu dan yang kita sudah pelajari, dan juga tabernakel di sorga itu sama, ya. Ada peti perjanjiannya di sorga, di sini pun ada peti perjanjiannya. Nah, ada di sana court, dikatakan halaman, ya. Jadi kecualikan halamannya atau pelatarannya, ya. Jadi pada tabernakel ini begini, ya. Tabernakel itu dia diperintahkan Allah dengan ukuran-ukurannya. Pertama dia pintu gerbang, ya, pintu keselamatan, Yesus Kristus masuk. Nah, kemudian dapat di sana mezbah korban bakaran. Disitulah bangsa Israel, imam besar daripada Lewi menaikkan doa-doa permohonan atas dosa-dosa umat bangsa Israel, ya, pengampunan dosa. Kemudian ada di situ sebagai cawan, itu yaitu baptisan, ya. Jadi itu berada di pelataran. Nah, dia 3 bagian: pelataran, ruangan suci, ruangan maha suci. Nah, kalau pelataran, instrumen yang ada di situ mezbah korban bakaran dan juga kolam pembasuhan. Nah, pembatasnya di situ ada lagi 4 tiang, 5, ya, maaf. Kemudian masuk ruangan suci, ada meja roti sajian, ada juga pelita emas, ada mezbah dupa. Nah, ini bagian tengah ruangan suci, dan ruangan maha suci ada tirai. Ada tirai, di dalamnya ada Ark of Covenant, peti perjanjian di dalamnya. Di dalamnya itu ada Shekinah Glory. Disitulah Allah pada saat di bumi dalam masa Musa hadir di sana untuk sebagai Tuhan dan Allah bangsa Israel, memimpin bangsa Israel dalam peti perjanjian itu. Ya, jadi sangat luar biasa peti perjanjian itu. Nah, di dalam pasal 11 Wahyu ini kecualikan pelatarannya. Wow, ini jangan diukur. Karena apa? Pelatarannya itu dikatakan di situ ayat selanjutnya, but exclude the other court, do not measure it. Ya, kecualikan pelatarannya, jangan dihitung, jangan diukur, because it has been given to the Gentiles. Udah diserahkan kepada orang-orang Gentiles. Gentiles ini bangsa-bangsa yang bangsa-bangsa yang begitu brutal, bangsa-bangsa orang-orang perbegu yang nggak mengenal Allah. Tapi di sini lebih kontens nanti antichrist, ya. Jadi telah diserahkan kepada antichrist, ya, because it has been given to the Gentiles, they will trample on the holy city
for 42 months. Mereka akan menginjak-injak kota suci Bait Allah itu selama 42 tahun. Apa maksudnya? 42 bulan, 3,5 tahun. Apa maksudnya itu? Diserahkan pelataran itu kepada antikris. Tidak diukur. Jadi yang diukur itu ruangan suci dan ruangan maha suci. Apa makna rohaninya yang boleh kita pahami di sini? Ya. Di dalam pelajaran tabernakel itu from glory to glory. Artinya apa? Kita masuk ke dalam Yesus, bertumbuh dia, ya. Di dalam pelataran itu, di situ tempat pembantaian daripada korban-korban bangsa Israel, orang Israel yang melakukan pendamaian atau pengampunan dosa lewat dinaikkan oleh imam besar. Nah, di sanalah disembeli domba atau kambing atau persembahannya sesuai dengan ukuran dosanya. Nah, darah tercurah di sana dan kolam pembasuhan. Mereka ini masih dalam ribut lah suasana di dalam pelataran itu, masih ribut. Nah, makna rohaninya apa di sana? Yaitu bahwasanya jangan diukur itu di akhir zaman ini sebelum datang Tuhan Yesus. Karena apa? Orang-orang yang sedemikian belum masuk kepada makan firman Tuhan, ya, dalam ibadah, belum masuk kepada hal-hal mereka menyampaikan firman Tuhan, belum masuk mereka ke dalam hal-hal menyembah kepada Allah. Dia masih di ruangan pelataran. Artinya orang-orang yang bertobat, dia terima Yesus, dia tapi rohaninya berhenti, mentok hanya di pelataran saja. Ini tidak termasuk. Jadi Anda kalau masih hanya percaya Yesus, Kristen, tapi KTP itulah berada masih di dalam suatu tempat pelataran itu, ya. Jadi makanya kita harus meningkat terus rohani kita, meningkat terus rohani kita sampai kita masuk kepada Shekinah glory, ya. Dari mana kita tahu meningkat rohani kita? Dalam kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka rohani kita lewat pembacaan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kemudian bertumbuh makin dewasa rohani, itu kita sudah masuk di dalam ruangan suci. Tetapi kalau kita hanya masih urusan-urusan daging dunia iblis, kita masih ada di pelataran. Dan jangan diukur itu sudah diserahkan kepada antikris selama 42 bulan 3,5 tahun. Nah, itulah tadi pada saat saya sebutkan tadi itu ada 3,5 tahun pertama itu kesusahan besar, 3,5 tahun kedua aniaya besar, ya. Jadi kesusahan besar ini masih ikut gereja di sini, yang sungguh-sungguh, yang tidak sungguh-sungguh masih ikut di sini mengalaminya. Tetapi pada keaniaya besar itu, ini gereja yang sungguh-sungguh pada puncaknya akan diangkat oleh Tuhan dan antikris membantai semuanya. Ya, jadi sangat-sangat dia relevan dengan keadaan saat-saat akhir zaman saat kita hidup sekarang ini. Katakan, and I will give power to my 2 witnesses and they will prophesy for 1260 days clothed in shackles, ya. Jadi di sini ada 2 saksi yang ditunjuk oleh Allah untuk menyatakan nubuatannya, ya, menyaksikan semua yang akan terjadi. Siapakah itu 2 saksi? Ya, kedua saksi itu ialah Musa dan Elia, ya. Tetapi ada satu tafsiran lain, yaitu Elia dan Henokh. Ya, tetapi kita tidak membahas itu. Yang jelas mereka dengan tanda-tanda yang ada di sini, yaitu mereka mengadakan mujizat dan juga mereka melayani Tuhan dengan baik. Jadi ada sebenarnya 3, tetapi mana 2 sesuai dengan
maksud Wahyu pasal 11 ini, yaitu Musa dan Elia. Elia dengan satu lagi Henok. Nah, itu kita lebih dewasa lagi kita mencari. Kita tidak membahas itu. Untuk saat ini kita yakini Musa dengan Elia, ya. Memang Musa tidak terangkat, ya, tidak ada kuburannya. Maksudnya dia mati. Elia tidak, sama Henok diangkat langsung ke sorga. Tetapi itu tidak kita bergelut di dalam hal ini. Kita imani saja siapapun itu, ya Tuhanlah yang lebih tahu, ya. Puji Tuhan. Nah, kemudian kedua saksi itu ada dan masuklah kepada 7 sangkakala yang ditiupkan itu di pasal yang ke-8 ada 4 sangkakala ditiupkan oleh 4 malaikat. Di pasal 9 ada 2 sangkakala yang ditiupkan, yaitu sangkakala yang ke-5 dan yang ke-6. Di pasal 10 tidak ada sangkakala yang ditiupkan, ya. Di situ berbicara malaikat Tuhan dan juga suatu gulungan kitab. Nah, di pasal 11 dilanjutkan satu lagi, itu sangkakala yang ke-7 ditiupkan, dikatakan terbukalah sorga dan nampaklah bait suci Allah dan nampak juga peti perjanjian. Setelah itu di situ dikatakan there came flashing, lightning, rumbling, peals of thunder, and earthquake and a great hailstorm. Jadi ada suatu gemuruh, kilat, ada juga gempa bumi atau hujan es menimpa bumi. Ya, jadi ini satu cawan murka Allah yang sangat luar biasa akan terjadi di hadapan kita. Oleh sebab itu kita waspada dan berjaga-jaga senantiasa. Puji Tuhan. Ya, istri saya akan sampaikan sesuatu apa yang boleh dia dapat untuk dibagikan bagi kita. Silakan. Ada? Ya, puji Tuhan, ya. Tidak ada yang disampaikan, kita akan baca saja baru kita berdoa sedikit lagi di sini. And dikatakan di situ ayat 15, the 7 angels sounded his trumpet and there were loud voices in heaven with shades. Ya, dia dikatakan we said ada 7 malaikat dan sudah meniupkan trompetnya dan suara keras terdengar menggelegar di sorga dan berkata, the kingdom of the world has become to the kingdom of our Lord and of his Christ. Dan kerajaan dunia ini telah menjadi kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. And he will reign forever and ever. Dan dia akan memerintah selama-lamanya sampai selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Ya, jadi and the 24 elders who were seated on their thrones before God fell on their faces and worship God. Nah, di dalam kerajaan sorga itu ada 24 tua-tua yang memakai mahkota dan di atasnya ada emas. Mahkota itu mereka berpakaian putih, mereka tersungkur untuk menyembah kepada Dia, anak domba Allah. Dikatakan di situ worship God and saying, we give thanks to you, Lord God Almighty, the one who is and who was, because you have taken your great power and have begun to reign. Ya, katakan di situ pujian hormat kepada Allah yang maha kuasa, satu-satunya yang ada dan yang sudah ada, sebab engkau telah taken your great power, mengambil kemuliaan yang besar dan memulai pemerintahannya. Katakan di situ selanjutnya,
The nations were angry, and your wrath has come. So the time has come for judges the dead, and for rewarding your servants, the prophets, and your saints, and those who reverence your name, both small and great, and for destroying those who destroy the earth. Ya, jadi Tuhan pada saat kemuliaan Allah itu, kerajaan Allah itu, di situ bangsa-bangsa akan marah kepada Dia yang mencurahkan murka Allah itu. Ya, the time has come for judging. Waktunya sudah datang untuk penghakiman orang-orang mati, judging the dead, and for rewarding your servants and peoples and your saints and those who reverence your name. Ya, memberikan reward, hadiah, berkat, upah kepada orang-orang, katakan orang-orang kudusnya, pelayan-pelayannya, nabi-nabinya, dan orang-orang yang meninggikan nama Tuhan Yesus, both small and great, baik yang kecil maupun yang besar, and for destroying those who destroy the earth, dan juga menghancurkan orang-orang yang menolak nama Yesus Kristus, menolak firman-Nya, menolak kasih karunia Allah. Itu akan dipatahkan, dihancurkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa firman Tuhan ini. Mari kita merendahkan hati, ya, belajar untuk bisa mengerti, memahami maksud kemurahan Allah yang dinyatakannya lewat firman-Nya untuk kita. Semua demi kebaikan kita, semua orang Tuhan Yesus sayangi, Tuhan Yesus kasihi. Dia mau supaya kita masuk surga semua dalam kemuliaannya. Tetapi pilihan itu bagi Bapak Ibu Saudara. Saya memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan kehidupan nikah kami bawa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, sampai kesudahannya Tuhan memanggil kami, baik dalam dunia ini ataupun pada saat kedatangannya. Inilah kebahagiaan kami, kebahagiaan kita bersama menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita masuk di dalam doa, kita akan angkat pujian. Dialah Tuhan, Dia Dia telah bangkit dari mati, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Layaklah Dia menerima segala hormat dan puji. Dialah Anak Domba Allah sempurna. Segala yang di atas bahkan yang di bawah bumi akan menyembah Dia. Dia selalu
telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesuslah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benarlah Tuhan Engkau Allah kami, Tuhan kami, Raja kami. Dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan setiap lutut bertelut Yesus Kristus Tuhan. Biarlah ini Tuhan terjadi nyata di hadapan kami. Dan semua lidah mengaku dan semua lutut bertelut yang menyembah Yesus Kristus Tuhan. Kami sungguh sangat percaya akan firman-Mu. Begitu agung, mulia, dahsyat Engkau menyatakan itu bagi kami lewat firman Tuhan yang kami terima. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dalam Wahyu pasal 11 ini kami boleh oleh kemurahan Tuhan membaca firman Tuhan dan men-sharingkannya di channel Doa Pagi, Renungan Pagi, Daily Morning Mana ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami sampaikan, yaitu dorongan kuat kuasa Roh Kudus, mengerjakan dalam setiap pribadi yang sempat membuka channel ini dan mendengar firman Tuhan disampaikan. Roh Kudus bekerja menjamah pribadi itu, menolong pribadi itu supaya menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan melanjutkan esok hari untuk pasal 12. Tuhanlah beri pengertian bagi kami akan firman Tuhan untuk disampaikan kepada seluruh pribadi-pribadi yang ada di media sosial yang sempat membuka channel ini, mengalami pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dewasa rohani di dalam Yesus Kristus. Dan juga kami berdoa supaya mereka memiliki hubungan pribadi di rumah tangga mereka, dalam pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan Yesus masa-masa penantian itu ada kami lakukan, kami berjaga-jaga dan berwaspada senantiasa, hidup di dalam gerak langkah firman Tuhan, mengikuti jejak-jejak Allah, di mana Tuhan bawa kami untuk kami dapat melakukan kehendak Allah dalam hidup kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Pada saat pagi ini juga kami datang memohonkan kemurahan Tuhan, berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang telah menerima percaya Yesus Kristus, biar mengalami jamahan Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus,
bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus dan setia dan taat sampai kesudahan zaman ini, sampai Tuhan Yesus memanggil. Biarlah itu boleh terjadi. Engkau tambahkan jiwa-jiwa baru untuk menerima keselamatan anugerah dari Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami doakan hamba-hamba Tuhan, para full timer, para penginjil, para misionaris, dan anak-anak Tuhan sampai pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin sinode, bahkan juga hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, semuanya Tuhan, supaya kami dikerjakan oleh kuasa firman untuk kami dapat kuat bertahan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman di mana saja Tuhan tempatkan. Biarlah berikan bagi kami keberanian untuk berkata-kata, menyuarakan suara firman Tuhan, nama Yesus yang hidup dan berkuasa. Dan juga Tuhan mengasihi jiwa-jiwa dan membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus. Inilah tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap orang, yaitu amanat agung yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan dari seluruh hamba-hamba Tuhan, biarlah Tuhan dan seluruh anak-anak Tuhan Engkau hadir menjawab setiap doa dan pergumulan hamba-hambamu. Biarlah Engkau mencukupkan segala keperluan, bahkan berkelimpahan, hingga Tuhan setiap kami boleh dikerjakan oleh firman Tuhan lewat kesaksian-kesaksian hidup yang kami miliki pribadi lepas pribadi, ya Tuhan ya Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati pekerjaan usaha umat-Mu, apapun yang sempat dikerjakan, kalau itu seturut dengan firman Tuhan, tidak menyalahi perundang-undangan dan aturan, dan tidak berdosa Tuhan. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Dan demikian dapat dipakai untuk satu pekerjaan yang mulia, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus. Ini doa kami kepadamu Bapa yang baik. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus, darah anak domba Allah. Biarlah Tuhan Yesus dapat disembuhkan, dipulihkan oleh kemurahan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk juga para bayi-bayi, anak sekolah minggu, anak remaja, juga dewasa, bahkan juga pemuda-pemudi, dan seluruh umat Tuhan, keluarga demi keluarga berada di dalam pertolongan kasih Tuhan, bertumbuh mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami masing-masing. Kau yang memberkati, ya Tuhan ya Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkaulah yang memberkati bangsa kami, supaya bangsa kami keluar dari krisis-krisis yang ada. Krisis daripada intoleran dan juga radikalisme, terorisme, krisis ekonomi, krisis politik. Tuhan hadirlah di bangsa dan negara kami, memberkati hingga kami umat-Mu dapat beribadah dengan baik kepada Tuhan, menikmati berkat ciptaan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi Presiden kami Jokowi Maruf yang memerintah bangsa kami yang begitu ragam ini dan juga begitu luas ini. Tuhan berilah kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat dari sorga pada hamba-Mu ini, Presiden kami dan Wakil Presiden, supaya diberikan hikmat, marifat dari sorga mengatur bangsa kami dengan baik. Kami yakin dan percaya berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercurah, dan kami Tuhan bersuka cita. Ini doa kami kepadamu, Yesus Kristus Tuhan, Raja kami kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kami akan menutup akhiri ibadah pagi ini Tuhan. Mohon berkat-Mu turun dan tercurah bagi kami semua sekaliannya umat Tuhan. Berkat damai sejahtera Allah Bapa dari sorga dicurahkan bagi semua umat-umat pilihannya, umat yang dikasihinya, dan berkat kasih Yesus Kristus Tuhan yang
adalah anak domba Allah, dan berkat persekutuan kuasa Roh Kudus yang diberikan untuk menuntun umat Tuhan, ketiganya yang satu, ketiganya yang esa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itulah yang memberkati kami pada hari ini, pada besok hari, lusa, sampai Maranatha datang kedua kali Yesus yang berada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup akhiri pada pagi ini dengan ucapan syukur, terima kasih kepada Bapa dalam sorga. Haleluya, haleluya, amin, amin ya. Salam, salam, puji Tuhan. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita, sahabat kita, Tuhan kita, Raja kita, kekal selama-lamanya, yang memberikan bagi kita kekuatan baru, spiritual spirit dari firman Tuhan yang kita dapat pungut pada pagi hari ini, itu supaya kita tetap berwaspada, berjaga, jangan sampai kita tidak dihitung, jangan sampai kita tinggal di pelataran saja atau di halaman, tak dihitung, tak masuk hitungan. Tetapi kita mau di ruangan suci, bahkan sampai ruangan maha suci, semuanya itu akan diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Ketika malaikat ketujuh meniupkan sangkakalanya, sorga terbuka, nampak juga di sana bait suci Allah, di sanalah nanti tempat kita, ada peti perjanjian. Nah, itu telah diisi bagi kita, dan kita sepanjang hari ini akan beraktivitas dengan tubuh yang segar, sehat, untuk memasuki dalam pekerjaan dimanapun kita bisa menjadi garam dan terang untuk menjadi satu berkat bagi banyak orang. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, 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 shalom.